Halo, namaku Ana. Aku mau cerita sedikit nih tentang pengalaman yang kemarin aku baru aja alamin. Jadi kemarin itu kan aku ikut workshop film untuk pembuatan film. Nah, terus aku udah kerja selama 3 minggu untuk proyek ini. Nah, syutingnya itu kan hari Sabtu sama hari Minggu. Tiba-tiba ada bencana. Nah, hari Jumatnya itu, sehari sebelum syuting dimulai, tiba-tiba ada kabar kalau engkong yang di Purwokerto itu meninggal. Jadi aku sekarang harus ke Purwokerto. Jadi aku syutingnya itu dibatalin. Lalu aku dikasih kamera dari Minikino untuk membuat dokumenterku sendiri di Purwokerto, perjalananku selama ke Purwokerto dan misalnya pas pemakaman engkong itu. Nah, aku naik pesawat ke Bandung. Karena maunya sih pertama dari Jogja, tapi karena nggak ada tiket, jadi aku mesti ke Bandung dulu. Aku berangkat sekitar jam 3, nyampe itu jam 5. Jam 5 dari Bandung itu aku mulai naik mobil lagi ke Purwokerto sampai jam 12 malam sampai di Purwokerto. Nah, pas di mobil itu, tanteku juga ada cerita beberapa hal tentang engkong pas semasa masih hidup. Nah, itu karena menurutku unik, jadi aku rekam aja. Sebelum tidur, aku sempat galau juga sih. Soalnya aku ngebayangin juga syuting-syuting yang akan terjadi, tapi ternyata aku nggak bisa ikut. Salah satunya misalnya aku ngebayangin pas syutingnya Sigit, pas Mita yang bakal ketakutan sama Arika yang jadi kuntilanak. Bu, ibu kenapa? Ibu. Itu pasti aku bakal ngakak-ngakak. Terus udah gitu syutingnya Restu yang bakal pakai pocong, suster ngesot, itu pasti juga bakal heboh. Mundur lagi, dia kan kelihatan. Mundur ke sana. Sama syutingnya Kak Budi yang pakai kejar-kejaran superhero, penjahat-penjahat. Terus ada juga syutingnya Su yang pakai sapi kertas. Nah, belum lagi aku nggak enak banget sama Astradaku, sama tokoh utamaku. Astradaku juga udah ngebantuin banyak. Dia sama-sama ngejar deadline sama aku. Terus tokoh utamaku juga udah latihan reading dan lain-lain. Tapi mereka juga udah ngorbanin satu acara yang harusnya mereka ikut, tapi akhirnya mereka malah milih syuting. Tapi tiba-tiba syutingku malah nggak jadi deh, kan aku nggak enak banget. Ya, terus belum lagi aku envy banget pas ngelihat foto-foto behind the scene-nya pas mereka lagi syuting. Scene 7, shot 8, take 1. Action. Gua ngapain tadi di sini ya? Sekarang lagi proses tutup peti. Semua saudara sama keluarga udah kumpul semua di sini nih. Sekarang juga mereka lagi ngumpul di samping-samping petinya engkong untuk ngeliat terakhir kalinya. Mereka juga ngeletakin tangan mereka semua di sana. Terus juga banyak pengunjung yang datang untuk ngunjungin engkong saat itu. Sekitar ya lebih lah dari 200 orang menurut saya. Besoknya itu akhirnya engkong mau dibawa ke pemakaman, namanya di makam Kaliori, itu khusus buat orang-orang Katolik. Nah, proses dibawa ke gerejanya itu juga cukup unik sih. Jadi petinya yang berat itu mesti diangkat, ditaruh roda, terus dibawa masukin ke mobil jenazah, dan terus kita menuju ke gereja. Di gereja tentu aja ada misa dulu sebelum dibawa ke Kaliori. Karena untuk misa pelepasan, untuk mendoakan engkong ya agar sampai di atas sana. Pas perjalanan Kaliori itu pakai mobil jenazah. Seru juga sih, soalnya kan pakai suara ambulan gitu, jadinya kita dapat jalan cepet gitu. Sebelum penguburan kita juga doa lagi sekali lagi untuk agak mendoakan engkong agar sampai di sisi Tuhan. Akhirnya sampai pada proses penguburan. Pertama tali-talinya itu udah dipasang kan di petinya, terus diturunin pelan-pelan, digeser gitu untuk menyamakan posisi. Lalu semen-semen dan tanah liat yang sudah tersedia pun mulai mengubur peti tersebut. Sebelum dikubur dengan tanah,
om saya juga memecahkan semangka. Itu kepercayaan dari orang Cina sih, saya juga kurang ngerti buat apa. Proses pemakaman pun sudah selesai. Tentunya sebelum pulang kami sempat mengambil beberapa foto untuk terakhir kalinya, dan kami juga menaburkan bunga mawar di atas makamnya. Sekarang saya berada di Malioboro, Jogja. Sebelumnya saya naik bus dari Purwokerto ke Jogja. Makan waktu kira-kira 5 jam. Karena jadwal pesawatnya itu masih cukup lama, akhirnya kami memutuskan untuk menghabiskan waktu terlebih dahulu di Malioboro. Akhirnya udah waktunya untuk naik pesawat. Pesawat pun lepas landas. Aku sampai di Bali kira-kira jam 12 kurang. Nah, dari situ aku naik taksi ke rumah. Perjalanan kira-kira setengah jam, jadi sampai di rumah itu kira-kira jam setengah 1. Jam setengah 1-an, habis itu saya pun pergi tidur. Yang saya dapat dari pengalaman ini yaitu kalau kamu punya masalah atau bencana seperti itu datang, ya nggak bisa mengeluh dan terus-terus mengeluh itu sih. Karena kalau misalnya kau terus mengeluh juga, nggak bakal ada yang berubah. Toh itu juga udah terjadi. Yang cuma kamu bisa lakuin itu paling kamu jalanin dengan ya perasaan yang lebih baik, mencoba lebih baik. Nanti juga lama-lama jadi lebih baik kok, dibanding kamu jalanin udah buruk tambah buruk. Ya mending dengan senyum kan. Ya sampai di situ dulu, kapan-kapan ya mungkin ada video lagi. Matiin.